Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Hari ini firman Tuhan berjudul terbatasnya ibadah perjanjian lama. Ibrani 9 ayat 6-10 berbunyi demikian. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena ia dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanya peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Saudara sekalian, penulis kitab Ibrani menjelaskan tentang ritual yang dilakukan di dalam kemah suci yang sebetulnya terbatas dan tidak sempurna. Ini menunjukkan mengapa pekerjaan Kristus adalah satu-satunya jalan menuju penyempurnaan sejati. Ayat 6 tadi berkata, demikian caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Ayat ini mengawali dengan menjelaskan ritual harian di ruangan kudus. Para imam senantiasa atau setiap waktu masuk ke dalam kemah yang paling depan, kemah pertama, yaitu ruang kudus. Ini menunjukkan rutinitas dan frekuensi. Pelayanan di ruangan kudus adalah aktivitas yang terus-menerus dan teratur. Para imam secara rutin memasuki bagian ini, menyiapkan roti sajian, merawat pelita, membakar ukupan. Ini adalah bagian dari ibadah harian mereka yang menjaga hubungan Israel dengan Allah. Namun sifat berulang ini juga menyiratkan ketidaksempurnaan, karena jika sempurna tidak perlu diulang. Kita mungkin memiliki rutinitas spiritual kita seperti membaca Alkitab, berdoa setiap hari. Penting untuk melakukan hal ini secara teratur, tapi waspada agar rutinitas tidak menjadi ritual tanpa makna. Pokoknya baca Alkitab, pokoknya berdoa, tapi tidak lagi ada hubungan komunikasi dengan Tuhan. Ibadah kita bukan lagi tentang pekerjaan fisik yang berulang untuk membersihkan diri, tetapi tentang hubungan yang berkelanjutan dengan Allah melalui Kristus Yesus. Ayat 7 berkata, tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya yang tidak sadar. Kontras yang tajam antara kegiatan harian imam biasa dan kegiatan tahunan imam besar ditunjukkan di sini. Frasa kemah kedua merujuk pada ruang maha kudus, hanya imam besar yang boleh masuk. Ini menekankan eksklusivitas dan kekudusan tempat itu sekali setahun. Ini mengacu pada hari raya pendamaian Yom Kippur, satu-satunya hari di mana imam besar boleh masuk. Ini menunjukkan betapa terbatasnya akses kita ke hadirat Allah. Dan dikatakan harus dengan darah. Darah adalah elemen kunci dalam penebusan dosa. Imam besar harus terlebih dahulu menutupi dosanya sendiri, baru ia dapat menjadi pengantara bagi umatnya. Dosa yang tidak diketahui atau disadari menunjukkan bahwa dosa-dosa yang tidak disadari sekalipun membutuhkan penebusan. Tidak ada dosa baik yang disengaja maupun tidak sengaja yang luput dari tuntutan kekudusan Allah. Manusia yang berdosa tidak dapat langsung masuk kepada Allah yang kudus tanpa penebusan. Bahkan imam besar yang paling suci pun harus membawa darah dan pertama-tama menebus dosanya sendiri. Ini seharusnya membuat kita semakin menghargai akses yang kita miliki kepada Allah melalui Kristus, yang darahnya yang sempurna dan tidak membutuhkan korban tambahan lagi untuk dirinya sendiri telah dilakukan. Ayat yang ke-8 dikatakan, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama ini masih ada. Frasa Roh Kudus menyatakan bahwa makna simbolis ini bukan sekedar interpretasi manusia, melainkan wahyu dari Allah. Jalan ke tempat yang kudus belum terbuka. Ini merujuk kepada hadirat Allah yang sempurna. Frasa belum terbuka menyiratkan bahwa jalan itu akan terbuka kelak di kemudian hari. Selama kemah yang pertama itu masih berdiri, artinya selama sistem ibadah perjanjian lama masih berfungsi, akses penuh ke hadirat Allah belum tersedia.
Selama sistem lama masih berlaku, ada penghalang antara manusia dan Allah. Ini adalah cara Roh Kudus memberitahu manusia tentang ketidaksempurnaan perjanjian lama. Kalau ada sebuah tanda zona terlarang di sebuah bangunan yang dijaga ketat, selama tanda itu masih ada dan penjaganya di sana, akses ke area itu tidak diizinkan kecuali tanda itu sudah dicabut. Jadi begini saudara, sekarang kan orang banyak berpikir nanti orang Yahudi akan mendirikan bait Allah yang ketiga di Yerusalem. Dan orang Kristen berpikir, wah kita harus mendukung, mendonasi dan sebagainya untuk hal tersebut. Menurut hemat saya, itu adalah hal yang dilakukan oleh orang Yahudi karena mereka masih menantikan Mesias. Bagi kita umat Kristen, kita perlu berdoa agar mata orang Yahudi tercelik bahwa Mesias yang dijanjikan sudah datang, yaitu Kristus. Sebab dengan berdirinya kembali bait Allah, maka sebetulnya mereka berpikir mereka punya akses kepada Allah lewat bait Allah itu secara fisik. Padahal buat kita, no. Akses kepada Allah bukan dengan pendirian bait suci di Yerusalem, tapi waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah kelemahan ibadah yang diajarkan di dalam perjanjian lama melalui kemah suci, melalui bait Allah. Sedangkan kita punya perjanjian yang lebih baik. Di dalam Kristus kita bisa menghadap Allah setiap saat. Ayat 9 itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Kata kiasan atau parabole dalam bahasa Yunani berarti perumpamaan, simbol. Berarti sistem ini cuma ilustrasi, bukan tujuan akhir. Masa sekarang berarti waktu di mana penulis Ibrani ini hidup dan di mana kebenaran yang telah lebih besar dari Kristus sudah hadir. Jadi persembahan binatang tidak sepenuhnya bisa menghapus rasa bersalah dan membebaskan hati nurani dari dosa. Semua ritual persembahan PL tidak dapat memberikan pembersihan hati nurani yang sejati. Itu hanya membersihkan secara ritualistik atau lahiriah. Manusia masih merasakan beban dosa di dalam hati nuraninya. Ini menunjukkan batas fundamental dari sistem lama. Persembahan hanya mengatasi aspek lahiriah, bukan batiniah. Banyak orang yang masih berusaha menyempurnakan diri mereka dengan perbuatan baik, ritual agama, ketaatan pada hukum Taurat. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa hal ini tidak dapat membersihkan hati nurani kita dari dosa. Hanya darah Kristus yang dapat memberikan pembersihan batiniah yang sempurna dan membawa kedamaian bagi hati nurani kita. Seperti sabun yang hanya bisa membersihkan kotoran di permukaan tapi tidak bisa menghilangkan noda yang menempel di serat kain. Begitu juga dibutuhkan pembersih yang lebih kuat untuk noda yang berasal dari dalam. Dan apakah noda itu? Dosa yang ada di dalam diri manusia dan dibutuhkan penebusan oleh Yesus Kristus. Ayat 10, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan merujuk pada aturan makanan Yahudi dan ritual pembasuhan ketat. Misalnya, untuk menyatakan kosher atau tahir secara ritualistik. Itu hanya peraturan untuk hidup insani, peraturan daging, menekankan sifat lahiriah fisik sementara. Mereka mengatur tubuh bukan roh. Dikatakan yang berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Ini frasa yang penting. Pembaruan berarti pemulihan, perbaikan atau pengaturan yang benar. Ini adalah waktu ketika segalanya diperbaiki dan mencapai tujuan asli, yaitu kedatangan Kristus. Begitu Kristus datang, peraturan lahiriah digantikan oleh realitas rohani yang lebih dalam. Kita diingatkan untuk tidak terjebak dalam legalisme dan mengira bahwa ketaatan pada aturan lahiriah dapat menyelamatkan kita atau membuat kita benar di hadapan Allah. Itu semua adalah peraturan manusia yang hanya berlaku sampai waktu pembaharuan di dalam Kristus. Kebebasan kita dalam Kristus berarti kita tidak lagi terikat pada bayangan tapi hidup dalam realitas. Jadi kesimpulan dari Ibrani 9 ayat 6-10 adalah kita melihat seluruh sistem ibadah perjanjian lama memiliki keterbatasan. Yang pertama, ibadah yang berulang dan terbatas. Para imam harus terus melayani dan imam besar hanya boleh masuk setahun sekali, menunjukkan ketidaksempurnaan sistem. Kedua, jalan belum terbuka. Roh Kudus menyatakan bahwa tirai masih menjadi penghalang, artinya akses penuh kepada Allah belum tersedia. Ketiga, tidak dapat menyempurnakan hati nurani.
Persembahan dan ritual tidak dapat membersihkan hati kita dari rasa bersalah karena dosa. Keempat, peraturan yang sementara. Semua aturan tentang makanan pembasuhan adalah aturan lahiriah yang hanya berlaku waktu pembaharuan yang dibawa oleh Kristus. Kalau Kristus datang, ya semuanya sudah digenapi. Ini adalah bukti bahwa perjanjian lama dan sistem ibadahnya adalah sebuah bayangan yang menunjuk pada suatu yang lebih baik dan sempurna dan permanen, yaitu waktu pembaharuan ketika Kristus datang. Apakah saudara masih berpegang pada peraturan untuk hidup insani atau berjuang untuk membersihkan hati nurani kita dengan usaha sendiri? Ingatlah, Kristus telah datang, Dia telah membuka jalan yang sempurna, menyediakan penebusan yang membersihkan hati nurani kita sepenuhnya. Mari kita hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh perjanjian baru ini. Oh, kiranya firman Tuhan yang begitu dalam mencerahkan hati kita bahwa di dalam Kristus semuanya sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk karya Kristus yang telah menyebabkan apa yang tidak bisa kami lakukan, Engkau sendiri melakukan karena kasih karunia-Mu. Dan biarlah kami berpegang kepada Kristus, bukan mengandalkan kekuatan kami yang terbatas, tapi kekuatan Kristus yang tanpa batas. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus.